Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Cahyani, NIM 2004-2309. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas 10 mata kuliah Administrasi Kepegawaian dengan dosen pengampu Ibu Ramadona Fitri Helmi, SAP MPM, yaitu menjelaskan tentang studi kasus yang berkaitan dengan netralitas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kasus menjaga netralitas ASN dalam pemilu di Sulawesi Barat. Salah satu potensi masalah yang sering muncul dalam setiap pegelaran pemilu dan pemilihan di Indonesia adalah netralitas. Netralitas birokrasi itu bukan merupakan kajian yang baru. Bawaslu mendapat amanah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap netralitas birokrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu Bawaslu bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN mengharuskan pegawai negeri sipil sebagai bagian dari aparatur sipil negara berposisi netral, bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik. Salah satu penyebab tidak terhindarinya keberpihakan ASN pada peserta pemilu dan pemilihan tertentu adalah kepentingan karir, bukan keinginan dari ASN itu sendiri. Biasanya ada politisi yang dekat dengan kekuasaan memainkan mereka di belakang layar dengan menjanjikan kedudukan dan jabatan tertentu. Kalau kita melihat secara seksama, bentuk ketidaknetralan seorang ASN justru berasal dari pimpinan yang tidak netral, karena pimpinannya sendiri yang menggerakkan mereka untuk mendukung peserta pemilu. Ketidaknetralan ASN tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Karena apabila ASN tidak netral, dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik. Kasus yang terjadi di Sulawesi Barat, terdapat laporan hasil penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada pemilu tahun 2019. Tren pelanggaran yang melibatkan ASN cukup tinggi, sebanyak 52 pelanggaran netralitas ASN dari 297 pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten. Sedangkan secara nasional, Bawaslu RI mencatat ada sekitar 1096 pelanggaran terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri. Jumlah pelanggaran netralitas ASN hampir sama yang terjadi pada Pilkada serentak tahun 2020. Tren pelanggaran netralitas ASN dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kampanye atau sosialisasi di media sosial. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon. Yang ketiga, melakukan pendaftaran ke parpol terkait pencalonannya dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dilakukan dengan cara pada jam kerja atau tidak melapor kepada atasan secara tertulis. Yang keempat, menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau calon peserta pilkada. Yang kelima, membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa kampanye. Yang keenam, melakukan foto bersama bakal calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan. Yang ketujuh, memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang kedelapan, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang kesembilan, menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS atau tanpa atribut. Yang ke-10, ikut sebagai pelaksana kampanye. Yang ke-11, menjadi anggota dan atau mengurus partai politik. Yang ke-12, menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Yang ke-13, mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara. Yang ke-14, menjadi pembicara atau narasumber atau penceramah dalam kegiatan partai politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya, atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan. Upaya pencegahan terhadap netralitas yaitu yang pertama, peringatan dini khususnya jelas perhelatan pilkada. Yang kedua, pemblokiran data ASN yang berakibat pada penundaan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan mutasi. Yang ketiga, penyampaian dan pembahasan bersama Satgas Netralitas dan memberikan rekomendasi ke Presiden terhadap hasil penindakan netralitas ASN. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.